Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin atas berkat rahmat, taufik, hidayah, inayah dan riayahnya juga kita dapat menegakkan, menjalankan salat maghrib berjamaah dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat melanjutkan pengajian kita dalam pembahasan tafsir surat Al-Fatihah. Salawat dan salam kita kirimkan dan kita haturkan kepada junjungan kita, qudwah, uswah, suri tauladan dan figur kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun terhatur salawat dan salam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti jalannya sampai hari kiamat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang makna dari basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang mana kalimat ini dijadikan oleh para ulama sebagai kalimat pembuka di dalam Al-Quran, dan dia diperselisihkan apakah basmalah adalah awal ayat dari surat Al-Fatihah atau hanya sebagai pembuka dari semua surat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita lihat dalam mushaf Al-Quran, basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, itu menjadi ayat pertama di surat Al-Fatihah. Dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalimat ini adalah kalimat yang penuh dengan keberkahan. Oleh karena itu, semua surat di dalam Al-Quran itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Dan kalimat ini kalimat yang penuh rahmat, di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan agar kita selalu memulai pekerjaan dengan basmalah, dengan bismillah, agar pekerjaan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat basmalah itu kalimat yang sempurna karena dia ayat di dalam Al-Quran, namun kesempurnaannya dengan sesuatu yang terhapus,
Yani kalau kita artikan basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ada kalimat yang terhapus dan terbuang. Dan itu kita bisa pahami dari konteks kalimatnya. Dengan nama Allah. Ini kan dari susunan bahasanya ada yang kurang lengkap, ada yang terhapus. Sekalipun ditambahi Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pun belum sempurna, ada yang terhapus. Sama kalau kita bilang dengan pulpen ini atau dengan buku ini, itu kan kalimat tidak sempurna itu. Ada apa dengan buku ini? Sekalipun kita tambahi misalnya dengan buku ini yang saya beli di toko ini dengan harga segini, ya, dengan menaiki kendaraan ini saya pergi kemudian saya pulang ke rumah saya, kalimatnya sempurna atau tidak? Tidak sempurna kan? Ya, ini kenapa dengan buku itu kenapa? Saya kan bilang dengan buku ini yang saya beli di toko ini dengan harga segini. Kalau sampai di situ saja kalimatnya belum sempurna. Orang masih bertanya-tanya, kenapa dengan buku itu? Sama kalimat basmalah dengan nama Allah. Sempurna? Tidak sempurna dia. Sekalipun ada tambahan dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita masih tanya-tanya, ada apa dengan nama Allah? Mengapa? Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Makanya ada yang terhapus, ada yang terbuang. Yang terhapus dan terbuang itu sudah dipahami, dan dia adalah fi'il, perbuatan yang mau kita lakukan. Misalnya kita mau makan, kita bilang bismillah. Maksudnya apa? Bismillah, saya mau makan. Dengan nama Allah saya mau makan. Tapi ucapan saya mau makan itu tidak perlu disebut lagi, karena sudah dipahami. Kita mau minum, bismillah, saya mau minum. Tapi saya mau minum tidak usah disebut, karena orang sudah paham. Mau belajar, bismillah, saya mau belajar, tidak perlu disebut saya mau belajarnya, karena sudah dipahami. Dan semua pekerjaan kita yang kita mulai dengan bismillah, maka maksud dari bismillah itu yakni bismillah, saya mau mengerjakan pekerjaan ini. Tapi kalimat saya mau mengerjakan pekerjaan ini itu tidak perlu disebut, karena sudah dipahami. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nah, sama kalau tadi saya bilang dengan buku ini, kan belum sempurna kan? Tapi kalau saya bilang dengan buku ini saya mau menulis, baru sempurna. Nah, begitu pula basmalah, dengan nama Allah saya mau melakukan pekerjaan ini. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan para ulama menyebutkan dimulai dengan nama Allah sebelum bekerja untuk mencari keberkahan. Kata Imam Ibnul Qayyim, keberkahan itu adalah mendapatkan kebaikan yang banyak dengan usaha yang sedikit. Itu namanya berkah. Usahanya tidak banyak, sedikit, tapi hasilnya banyak. Itulah keberkahan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan yang namanya berkah itu kan subutul khairi wa ziyadatuh, bertambahnya, tetapnya kebaikan dan terus bertambahnya kebaikan itu. Nah, ini namanya apa? Namanya keberkahan. Nah, ini menunjukkan bahwa dengan membaca basmalah sebelum beramal, sebelum bekerja, itu akan mendatangkan keberkahan pada amalan dan pekerjaan yang ingin kita lakukan. Demikian pula kata para ulama, kita disunnahkan membaca basmalah atau bismillah sebelum melakukan pekerjaan. Kenapa? Ya, agar kita itu selalu minta pertolongan sama Allah. Sudah kita sebutkan bahwasanya bismillah itu maknanya
saya minta tolong sama Allah dengan nama Allah. Itu arti bismillah. Saya minta tolong dengan nama Allah. Karena huruf ba di situ lil isti'anah. Nah, sehingga kalau kita sebelum bekerja, sebelum beramal, bismillah, maknanya saya minta tolong sama Allah dengan menyebut namanya. Itu makna dari bismillah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, telah kita jelaskan pula perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang mana dua nama ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, adalah dua asma Allah, dua nama-nama Allah yang sangat luar biasa yang tergabung dalam Asmaul Husna. Dalam Quran Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Milik Allah nama-nama yang maha indah itu, maka berdoalah kamu kepada Allah dengan menggunakan nama-nama yang indah tersebut. Dikenal dengan al-asmaul husna. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Allah itu punya 99 nama. Mi'ah illa wahida, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya maka dia masuk surga. Kata ulama, bukan sekedar hafal Asmaul Husna itu, tetapi dia hafal, dia pahami maknanya, dan dia jalankan apa yang menjadi konsekuensinya. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim itu kan menjelaskan rahmat Allah. Kalau diterjemahkan, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Sebenarnya kan maha pengasih, maha penyayang. Maha penyayang ya maha pengasih. Artinya itu cuman sinonim kata saja. Mau dibilang maha pengasih, maha penyayang, itu sebenarnya sama secara bahasa. Karena memang Rahman dan Rahim ini berasal dari kata yang sama, yaitu rahmat. Rahim asal katanya rahmat, Rahman juga rahmat. Tetapi beda antara nama Allah Ar-Rahman dengan nama Allah Ar-Rahim. Perbedaannya apa? Sudah kita jelaskan kemarin. Kalau Ar-Rahman itu rahmat Allah yang luas, mencakup seluruh makhluknya. Allah itu merahmati semua makhluk. Muslimkah dia, kafirkah dia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semua makhluk dirahmati oleh Allah. Andaikan bukan karena rahmat Allah, tidak mungkin bisa manusia itu hidup di dunia. Itu dengan rahmat Allah Ar-Rahman. Beda dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim, rahmat Allah yang khusus hanya untuk orang yang beriman. Nah, itu bedanya. Perbedaan dari sisi yang lain, kalau Ar-Rahman itu nama khusus milik Allah. Tidak boleh makhluk bernama dengan Ar-Rahman. Tidak boleh. Kalau makhluk kalau mau bernama harus dengan ada kata abdunnya, Abdur Rahman. Jangan Rahman, tapi Abdur Rahman. Ada sebagian orang bernama Abdur Rahman dipanggil Rahman. Ini keliru, tidak boleh. Kalau Abdurrahman namanya, ya panggil aja Abduh atau Abdurrahman. Jangan panggil Rahman. Kenapa? Karena Rahman itu nama Allah. Beda kalau Rahim. Nah, boleh orang bernama bersifat dengan Rahim. Makanya Rasulullah disifatkan bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu sangat santun dan sayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Taib, para jamaah, kalau mungkin ada yang bertanya, mengapa dalam basmalah kok nama yang disebut Ar-Rahman Ar-Rahim? Ya, ini Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa itu yang disebut? Mengapa tidak misalnya Bismillahis-Sami'il Alim, atau Bismillahis-Sami'ul Basir, atau Bismillahil-Azizil Hakim? Mengapa tidak begitu? Kok mengapa Ar-Rahman Ar-Rahim? Ada apa? Nah, dijawab oleh para ulama.
Kenapa basmalah itu menggunakan nama Ar-Rahman Ar-Rahim? Kata mereka, karena para hamba makhluk Allah, hamba-hamba Allah itu adalah hamba yang lemah. Dia butuh kepada rahmat Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, mereka selalu butuh rahmat Allah, butuh belas kasihan Allah, butuh kasih sayangnya Allah. Maka kalimat yang sering diucapkan Bismillahirrahmanirrahim menggunakan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, karena kebutuhan kita kepada kasih sayang Allah, kebutuhan kita kepada rahmat Allah. Bayangkan rahmat Allah itu, Pak, yang Allah turunkan ke dunia ini satu aja. Allah itu dalam sebuah hadis punya 100 rahmat. Ada 100 rahmat Allah, yang diturunkan di muka bumi cuman satu saja. Cuman satu saja. Allah turunkan dari semenjak dunia ini ada sampai dunia ini kiamat. Cuman satu rahmat aja. Bayangkan, dengan satu rahmat itu, rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu sehingga manusia bisa hidup dengan nyaman. Itu kan rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu dibagi-bagi untuk seluruh makhluknya. Kita sudah kebagian dari satu rahmat itu. Nggak tahu seperberapanya. Yang jelas yang Allah turunkan satu rahmat di dunia. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah punya 99 rahmat yang nanti Allah berikan kepada mereka yang menjadi penghuni surga. Makanya kalau misalnya orang di dunia, ada istilahnya orang itu di dunia ini bisa merasakan surga dunia katanya. Surga dunia seperti di surga katanya, padahal belum pernah masuk surga. Tapi dia berandai-andai atau berangan-angan seakan-akan inilah surga dunia katanya. Karena saking indahnya, nyamannya, enaknya dia merasakan itu. Padahal itu kan baru sepersekiannya rahmat Allah. Coba bisa enggak berpikir di situ? Ketika kita merasakan enaknya, nyamannya dunia ini, itu baru sepersekiannya dari satu rahmat Allah yang Allah berikan. Nah, bagaimana lagi 99 rahmat di akhirat itu? Bagaimana lagi 99 rahmat yang Allah berikan nanti di akhirat di dalam surga itu? Makanya betul-betul rahmat Allah di dalam surga tidak ada habis-habisnya. Kenikmatan yang disediakan, kenyamanan yang Allah siapkan di dalam surga adalah kenikmatan, kenyamanan yang berada pada puncak kenyamanan. Tidak pernah orang merasakan kesedihan di dalam surga. Tidak pernah orang merasakan kesusahan, kesulitan. Ya, selalu berada di atas nikmat orang di dalam surga itu, Pak. Makanya disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis yang ada, surga itu tidak ada malam. Di surga itu, kalau kita di dunia kan berputar terus itu siang malam. Di surga tidak ada malam, Pak. Kenapa? Karena penghuni surga tidak tidur. Oh, bagaimana itu, Ustaz? Bukankah tidur itu kenikmatan? Iya, itu di dunia. Tetapi di surga orang tidak tidur. Allah tidak ingin manusia itu luput dari kenikmatan walau hanya sesaat. Makanya tidak ada tidur. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu di dalam surga. Dan surga itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita masuk surga dengan apa? Dengan rahmat Allah. Kita itu tidak bisa, Pak, masuk surga dengan amalan kita. Amalan kita masih terlalu sedikit. Kalau mau membayar surga, tidak bisa. Makanya kata Nabi SAW, la yadkhula ahadukumul jannata bi'amali. Tidak ada seorang pun dari kalian yang masuk surga karena amalannya. Tidak ada. Para sahabat heran, ya Rasulullah, apakah engkau juga begitu? Kata Rasulullah, wala ana, begitu juga saya. Illa ayatagammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl. Hanya saja Allah mencurahkan kepadaku rahmat dan keutamaannya. yakni kita masuk surga dengan rahmat Allah. Bukan karena amalan. Amalan kita, Pak, terlalu sedikit, belum bisa membayar surga. Belum bisa bayar surga. Ketika misalnya kita memperhadapkan amalan kita, amalan sedikit.
mau masuk surga. Surga terlalu indah, belum bisa membayar dengan amalan kita. Tetapi dengan rahmat Allah, Allah masukkan kita ke dalam surga. Dengan apa? Rahmat, kasih sayang, belas kasihan Allah sama kita. Ibaratnya begini, Pak. Kalau misalnya kita mau beli emas, emas sekarang harganya berapa? Emas berapa harganya satu gram sekarang? Hah? 1 juta lah. Anggap 1 juta emas itu 1 gram. Tapi kita cuman punya uang 100.000. Bisa enggak beli emas 1 gram dengan uang 100.000? Nggak bisa kan? Mana bisa? 100.000 mau dapat apa? Cuman ya kalau dapat 1 kaca mungkin ya. Tapi kalau dapat 1 gram nggak mungkin. Tetapi tukang emas bilang begini, sudah, sini uangmu 100.000 itu biar ku kasih kau emas 1 gram. Dikasihnya lah kita emas 1 gram. Iya. Pertanyaannya, bisa enggak beli 100.000 dengan uang 100.000 1 gram emas? Bisa enggak? Tetap enggak bisa kan? Tapi mengapa tukang emas kasih kita 1 gram? Kenapa? Karena kasihan, ya kan? Karena dia kasih, kasihannya orang ini 100.000 aja uangnya. Sudahlah 1 gram ku kasih kau. Nah, bilangnya, ya kan? Nah, sama ketika nanti misalnya orang mau masuk surga dengan amalannya, Allah lihat amalan kita, sedikitnya amalanmu. Nah, mau masuk surga enggak bisa. Nah, tapi biarlah masuk surga aja. Kayak begitulah orang itu masuk surga. Dengan amalan kita belum bisa. Jangankan amalan kita, amalannya Rasul sendiri yang bilang belum bisa. Padahal amalannya Rasul itu bagaimana kan? Luar biasa kan? Belum bisa membayar surga Allah. Makanya kita masuk surga dengan apa? Dengan rahmat dari Allah. Semata karena Allah sayang sama kita, Allah belas kasihan sama kita. Tapi jangan ada yang berkata, loh kalau begitu Ustadz nggak usah beramal. Bukankah kita beramal nggak bisa bayar surga? Oh jangan. Beramal tetap kau lakukan. Kenapa? Untuk bisa dapat rahmat Allah itu dengan amalan. Kalau amalanmu sudah sedikit baru kau tak beramal, bagaimana bisa dapat rahmat Allah? Rahmat Allah nanti datang dengan amalan. Dengan kita banyak beramal, rahmat Allah akan berikan. Itulah kita masuk surga dengan itu. Kalau dilihat tidak ada amalanmu atau sedikit amalanmu, mau diberikan rahmat itu susah. Nah ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini dari keutamaan dan kemuliaan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Terakhir terkait dengan basmalah ini, apa hukumnya membaca basmalah? Apa hukumnya membaca basmalah? Ulama mengatakan membaca basmalah itu kadang hukumnya wajib, kadang hukumnya sunnah, kadang hukumnya mubah, kadang hukumnya makruh, dan kadang bisa haram. Berbeda-beda ternyata hukum membaca bismillah itu sesuai dengan pekerjaan yang kita lakukan. Ini disebutkan oleh para ulama seperti Abu Bakar Ad-Dimyati di dalam hasyiahnya terhadap kitab I'anatut Talibin. Kata ulama, kata mereka, membaca basmalah sebelum membaca surat Al-Fatihah hukumnya wajib. Wajib membaca basmalah. Ini sebelum apa? Sebelum membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Membacanya di situ baik dijaharkan maupun disirkan menurut pendapat ulama, nah itu hukumnya wajib. Berarti baca basmalah dalam posisi seperti ini hukumnya wajib. Terkadang baca basmalah hukumnya sunnah. Kapan itu? Sebelum wudu. Menurut jumhur mayoritas ulama, membaca basmalah sebelum wudu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Nah ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah, sama ketika mau mandi junub, baca bismillah sebelum mandi junub hukumnya sunnah. Nah, kemudian kadang hukumnya mubah. Kapan? Ketika melakukan amalan mubah. Misalnya mau angkat meja, bismillah. Baca bismillah di situ hukumnya mubah. Karena kita melakukan pekerjaan mubah. Mau naik tangga misalnya, mau naik tangga, di pertama bismillah. Naik tangga di situ bismillah. Naik tangga hukumnya apa? Mubah. Berarti baca bismillah di situ hukumnya mubah.
Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terkadang juga membaca bismillah itu hukumnya makruh. Kapan itu? Ketika kita membaca bismillah saat makan bawang, ketika sholat mau hadir, ketika waktu sholat sudah mau datang, makan bawang mentah, Pak. Hukumnya makruh. Bukan haram, bukan ndak boleh makan bawang, boleh makan bawang mentah, boleh ndak? Boleh. Nah, kalau di kita mungkin orang makan bawang itu, Pak, mungkin hal yang anu ya. Kalau dulu waktu kita di Yaman dulu, itu orang makan bawang kayak makan buah apel aja, Pak. Orang Yaman itu, Pak, makan bawang apa yang besar itu? Bawang bombay. Mereka makan kayak makan bawang, kayak makan buah apel aja. Nah, itu orang Yaman itu. Memang jadi makanan mereka. Suka mereka makan bawang bombay itu. Orang Yaman itu. Nah, dan memang sebagian orang Arab suka makan bawang. Nabi memakruhkan makan bawang mentah saat mau sholat. Kenapa? Ya, karena baunya itu baunya nanti bisa mengganggu orang di samping. Makanya berdasarkan hadits itu, ulama juga melarang kalau makan sesuatu yang berbau menyengat, ya, baru setelah itu kita sholat jamaah masalahnya. Nah, ini bisa mengganggu yang lain. Ya, sama misalnya rokok, orang habis merokok baru sholat, kan bau rokok itu kan sangat tajam itu. Ya, di sampingnya kita bisa mencium baunya itu. Nah, ini jangan masuk masjid saat itu. Kenapa? Karena baunya mengganggu. Kata Rasulullah SAW, fa innal malaika tata'adza kama yata'adza minhu banu Adam. Sebab malaikat bisa terganggu dengan bau mulutmu, seperti anak cucu Adam bisa terganggu. Kan kalau kita sholat itu, Pak, malaikat juga hadir. Malaikat itu tidak suka dengan bau-bau yang busuk. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka membaca bismillah saat makan bawang mentah maksudnya, bukan bawang goreng, Pak. Kalau bawang goreng, itu boleh karena baunya sudah berkurang karena sudah digoreng. Yang dilarang itu bawang mentah. Itu yang baunya agak menyengat. Nah, makan bawang mentah di saat itu hukumnya makruh kalau kau baca bismillah. Kemudian juga kata ulama, hukum membaca bismillah bisa menjadi haram kalau kau melakukan perbuatan haram. Minum khamr, bismillah dulu dia. Bismillah, minum khamr. Nah, ini haram hukumnya. Kenapa? Minuman yang memabukkan hukumnya dalam agama haram. Atau main judi, dia pasang judinya bismillah. Nah, ini haram. Bahkan kayak mempermainkan agama. Nah, tidak boleh. Nah, membaca bismillah saat itu hukumnya adalah haram. Jadi bismillah itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram, tergantung perbuatanmu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sudah selesai dari tafsir basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat yang selanjutnya, sebagian ulama menyebutkan ini ayat yang kedua dari surat Al-Fatihah, sebagian menyebut ini ayat pertamanya, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin artinya segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Perhatikan, Pak, Alhamdulillah Rabbil Alamin terdiri dari 4 kata. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada 4 kata kan? Kita akan tafsirkan ini. Alhamdu artinya segala pujian. Dalam bahasa Arab, pada kata alhamdu itu adalah al-istighraqiyah al-jinsiyah, yang maknanya segala macam pujian. Jadi segala macam pujian diberikan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya alhamdu itu hanya khusus diberikan untuk Allah. Pujian itu kan banyak.
Dalam bahasa Arab orang memuji itu, pujian itu madah. Orang memuji untuk makhluk, ya, memuji untuk makhluk artinya madhun, sekedar pujian. Tapi kalau untuk Allah, hamdun, alhamdu. Karena pujian untuk Allah ini pujian yang melahirkan pengagungan, pembesaran, pemuliaan kepada zat yang dipuji, yaitu Allah. Alhamdu, makanya kita terjemah apa? Segala pujian. Segala pujian. Lillah. Lillah di sini lamnya lil ikhtisas wal istihqaq. Dalam bahasa Arab yakni untuk mengkhususkan bahwa yang namanya alhamdu, pujian-pujian itu diperuntukkan hanya, nah lihat ini, hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Nah, itu jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi artinya Tuhan. Dalam bahasa Arab, Rabbi itu tidak keluar dari 3 makna. Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur. Jadi kalau kita bilang Rabb, orang kita bahasakan Tuhan, maksudnya pencipta, penguasa, pengatur. Itulah rububiyahnya Allah. Allah itu pencipta segala sesuatu. Maka kalau Allah pencipta segala sesuatu, harus kita yakini tidak ada pencipta lain selain Allah. Allah adalah penguasa segala sesuatu. Tidak boleh kita meyakini ada penguasa lain selain Allah. Penguasa satu-satunya di alam jagat raya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita meyakini ada penguasa lautan, ada penguasa hutan, ada penguasa gunung dari kalangan jin-jin. Anda boleh diyakini seperti itu. Ini penguasa laut selatan, ada katanya Nyai Roro Kidul. Nah, ini keyakinan yang sesat, batil, dan menyesatkan. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penguasa satu-satunya adalah Allah. Tidak ada penguasa lain selain Allah. Jadi kalau kita betul-betul alhamdulillahi rabbil alamin, yang kita yakini sebagai penguasa satu-satunya hanya Allah, bukan yang lain. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian pengatur segala urusan hanya Allah. Jadi kalau ada yang meyakini bahwasanya ini juga bisa mengatur alam semesta, ada wali yang bisa mengatur alam semesta, nah ini berbuat kesyirikan dalam rububiyah Allah. Karena apa? Yang mengatur satu-satunya cuman Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita meyakini ada pengatur lain selain Allah. Itu namanya Rabb. Al-alamin. Al-alamin artinya kullu ma siwallah fahuwa alam. Semua segala sesuatu selain Allah maka itu alam. Kita biasa terjemahkan dengan alam semesta. Ingat di situ bacanya dengan huruf ain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pakai huruf ain. Jangan dibaca dengan hamzah. Kalau dibaca dengan hamzah berubah artinya itu. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekilas kayak biasa kan? Tapi maknanya berubah, Wak. Alamin artinya orang-orang yang sakit. Jadi kalau antum baca alhamdulillahi rabbil alamin, artinya segala puji bagi Allah, Tuhannya orang-orang yang sakit. Nah, berubah maknanya kan? Kenapa? Huruf ain kita rubah menjadi hamzah. Nah, kalau bahasa Arab itu salah huruf bisa beda arti, Pak. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Makanya betul-betul baca surat Al-Fatihah itu. Apalagi Al-Fatihah itu rukun solat. Salah Al-Fatihahmu bisa tidak sah solatmu. Makanya dari ayat Quran, surat yang paling wajib kita pelajari surat Al-Fatihah. Karena dia ummul Quran dan dia juga syarat sahnya solat. Tidak ada surat yang menjadi syarat sahnya solat kecuali surat Al-Fatihah saja. Ya kan? Kau bisa baca surat apapun yang kita baca, yang kau hafal, ya. Tapi kalau kau tidak baca Al-Fatihah,
tidak akan sah sholatmu. Walaupun kau baca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir, tapi kau tidak baca Al-Fatihah, tidak sah sholatmu. Nah, jadi Al-Fatihah ini penentu sholat kita. Benar atau tidaknya sholat kita, sah atau tidaknya sholat kita tergantung Fatihahnya. Dan itu berlaku di setiap rakaat lagi. Setiap rakaat, mau sholat wajib, mau sholat sunnah, kau tak baca Al-Fatihah, tak sah sholatmu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus mempelajari surat apa? Surat Al-Fatihah. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin ini sebagai pembuka ayat Al-Qur'an. Dibuka dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dibuka juga dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Makanya Pak, kalau kita lihat kan ya, pembukaan kita itu selalu disertai dengan itu. Bismillah dulu, setelahnya puji-pujian kepada Allah. Nah, itulah alhamdulillah. Kenapa? Itu dalam rangka mencontoh Al-Qur'an. Quran dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, Quran juga dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Makanya setiap ceramah-ceramah sering kita dengarkan kan, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ya, karena memang itu dalam rangka mencontoh Al-Qur'an. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kalimat yang senantiasa diucapkan oleh Nabi adalah kalimat alhamdulillah. Nabi itu Pak dapat nikmat alhamdulillah, tak dapat nikmat alhamdulillah juga beliau. Dapat nikmat alhamdulillah, dapat musibah alhamdulillah juga. Itu hebatnya Nabi Pak. Kalau kita mungkin kalau dapat nikmat alhamdulillah wajar kan? Ya iyalah. Tapi kalau dapat musibah alhamdulillah, ini bagaimana caranya? Kau dapat musibah alhamdulillah. Nabi begitu Pak. Nabi disebutkan dalam riwayat, kalau dapat nikmat, ucapannya Nabi, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu sholihat. Itu kalau dapat nikmat. Kalau dapat musibah, Nabi ucap alhamdulillah. Nah, tetap alhamdulillah juga. Ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan dan kondisi. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat alhamdulillah ini kalimat yang penuh berkah. Kalimat yang ketika kita mengucapkannya, maka Allah akan memberikan pahala dan balasan yang bisa memenuhi timbangan. Disebutkan dalam hadis, at-tuhur syatrul iman, walhamdulillah tamlaul mizan. Kata Nabi SAW, bersuci adalah 1/2 dari keimanan. Bersuci itu. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, tamlaul mizan. Ini pahalanya memenuhi timbangan. Jadi kalau ucapan alhamdulillah sekali, itu Pak pahalanya memenuhi timbangan. Bayangkan itu. Memenuhi timbangan. Itu keutamaan alhamdulillah. Makanya Pak, senantiasa kita zikir itu alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Berzikir dengan zikir itu. Kenapa? Supaya memberat-beratkan timbangan kebaikan kita. Nah, tetapi yang namanya zikir Pak, bukan zikir yang lalai. Zikir itu artinya lisan memuji-muji Allah, menyebut nama Allah, hati mengingat Allah. Itu namanya zikir. Kalau lisanmu saja alhamdulillah, pikiranmu melayang-layang entah kemana, nah ini belum zikir namanya Pak. Belum zikir. Makanya kalau zikir itu harus khusyuk, tenang, kemudian dengan hati yang hadir. Makanya seringkali orang itu zikir tidak tahu berapa sudah jumlahnya. Nah, kenapa? Sering lalai, tidak tahu. Subhanallah, subhanallah. Ih, sudah berapa tadi ya? Nah, tidak sadar dia. Ya karena hatinya lalai. Dan juga karena terlalu keseringan, ya otomatis saja lisan itu setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullah, lisan itu langsung los saja. Pikirannya entah sudah mikirkan utangnya, mikirkan makanannya di rumah, mikirkan ini dan itu. Nah, itu para jamaah sekalian. Nah, kalau yang berzikir, kalau orang berzikir itu upayakan khusyuk. Jangan terburu-buru berzikir itu.
Zikir itu jangan mau lomba-lombaan, mau cepat-cepatan. Ada orang zikir subhanallah 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 alhamdulillah alhamdulillah lobar. Ini kan sudah berubah mananya. Nah, karena saking cepatnya, coba biasakan zikir itu subhanallah subhanallah lebih enak begitu. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, lebih nyaman, lebih nikmat rasanya zikir. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, sambil ingat Allahu akbar Allah maha besar, Allahu akbar Allah maha besar, Allahu akbar Allah maha besar, ketimbang Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar lober. Ini kan jadi berubah mananya nanti. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir alhamdulillah adalah zikir yang sangat utama. Ya, yang disebut oleh Nabi sebagai zikir yang tamlaul mizan, memenuhi timbangan. Memenuhi timbangan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalimat ini sebenarnya kalimat yang kita ucapkan sebagai bentuk syukurnya kita sama Allah, ya kan? Orang biasa kalau disuruh bersyukur bilang apa? Alhamdulillah, ya kan? Itu kalimat kesyukuran. Nah, tetapi ingat, yang namanya syukur sama Allah bukan cuman kalau dapat nikmat ucap alhamdulillah. Belum dikatakan bersyukur itu. Itu baru ucapan tahmid. Orang mengucapkan alhamdulillah ketika dapat nikmat, itu baru bertahmid. Kalau mau bersyukur kepada Allah harus terpenuhi 3 perkara. Yang pertama, hati harus meyakini bahwasanya semua nikmat itu datangnya dari Allah. Yang kedua, lisan harus memuji Allah. Ketika dapat nikmat, ucapkan alhamdulillah. Kemudian sebut-sebut nikmat Allah. Yang ketiga, ini yang paling besarnya, syukurmu kepada Allah kau wujudkan dalam bentuk penghambaan, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan mengucap alhamdulillah, meyakini semua nikmat datangnya dari Allah dan beribadah kepada Allah, maka dengan itulah kita dikatakan sebagai hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Iya, disebutkan di dalam surga, Pak, ada namanya rumah, istana, disebut dengan Baitul Hamdi, rumah alhamdu, yakni rumah pujian. Disebutkan dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah bersabda, "Idza mata waladul Adam, idza mata waladul abdi, qala Allahu li malaikatih." Apabila, kata Rasulullah, meninggal anak salah seorang dari manusia, maka Allah berfirman kepada malaikat, "Qabattum walada abdi." Kata Allah kepada malaikat, "Aku telah mencabut nyawa anaknya si fulan, anaknya hambaku ini, meninggal anaknya." Fayaqulun, malaikat berkata, "Na'am, iya wahai Tuhanku, kau telah cabut nyawa anaknya. Anaknya masih kecil, sudah meninggal." Fayaqul, maka Allah berfirman, "Qabattum samarata fuadi." Aku telah cabut buah hatinya yang sangat dia sayangi. Fayaqulun, na'am, malaikat berkata, "Iya wahai Tuhanku, kau telah mencabut nyawa buah hatinya, seorang anak." Fayaqul, "Madza qala abdi?" Maka Allah berfirman sama malaikat, ketika aku cabut nyawa anaknya itu, apa yang dikatakan oleh hambaku itu? Apa yang dia ucapkan? Fayaqulun, maka malaikat berkata, "Hamidaka wastarja'a." Hambamu yang meninggal anaknya itu, yang kau cabut nyawanya itu, dia tetap memujimu ya Rabb. Dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang dia ucapkan. Subhanallah.
Maka Allah berfirman, Ibnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Kata Allah Subhanahu wa taala, bangunkan untuk hambaku itu istana di dalam surga. Kemudian namai istananya dengan nama Baitul Hamdi. Rumah alhamdu, rumah pujian. Jadi di dalam surga ada rumah Baitul Hamdi bagi orang yang bersabar ketika dapat musibah, kematian dan semisal itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini menambah ilmu kita ya terhadap tafsir kalimat yang mulia, surat yang mulia Al-Fatihah. Kita baru di ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah taala kita akan bacakan lagi tafsirnya, ayat-ayat selanjutnya dari surat Al-Fatihah, dengan harapan semoga dengan kita paham surat Al-Fatihah nanti pada saat kita baca di dalam salat kita bisa lebih khusyuk, kita bisa lebih optimal, lebih sempurna salat kita, dan dengan itu kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.